karena waktu itu aku jadi di ejek-ejek temanku, cie seleb. Bayangin gitu ya, ngomong kayak gitu. Terus maksudnya di antrean orang kan jadi pada ngeliat aku gitu, kayak aduh stop gitu. Itu sih yang kayak bikin aku. Halo Smart People semuanya, balik lagi di podcast kita Ngobrol Dilit, ngobrolin digital lifestyle. Kali ini teman-teman ketemu lagi sama aku, Arsya. Aku adalah Research Assistant dari Community Outreach-nya CFDS. Mungkin kedepannya kalian bakal sering lihat mukaku karena aku bakal menggantikan Mas Karim menjadi host podcast Ngobrol Dilit. Mas Karim memutuskan untuk pensiun ya teman-teman. Dia mohon doanya supaya Mas Karim ini bisa pensiun menjadi host podcast dengan tenang, dengan nyaman. Nah, semoga teman-teman gak bosen ya ke depannya nanti ngobrol di podcast ini bareng aku. Oke, pada hari ini, episode kali ini, kita udah kedatangan tamu spesial, salah satu teman kita di CFDS juga, dari divisi sosmed. Halo Tine, gimana kabarnya? Halo Kak Arsya, sebelumnya perkenalkan semuanya teman-teman. Aku Tin dari RA Sosial Media, content creator di CFDS. Oke, jadi teman-teman, ini adalah Tin ya, tadi sorry ya panggilannya agak salah sedikit. Tin ini adalah RA dari divisi sosmed yang biasa ngehandle content creating di medsosnya CFDS. Benar banget. Oke, jadi hari ini Tin, aku tuh pengen ngobrolin soal beauty privilege di media sosial. Kan kamu nih sebagai seseorang yang aktif ya di TikTok kan? Oke lah, lumayan aktif lah di TikTok. Lumayan aktif, sering FYP ya ini video-videonya aku dengar kabar-kabar dari teman-teman di kantor nih, Mbak Tin ini. Nah, menurut Mbak Tin, setuju atau tidak dengan pernyataan orang-orang yang sering aku dengar bahwa algoritma TikTok itu lebih prefer orang yang good looking? Sebenarnya gimana ya? Kalau dari pengalaman aku, maksudnya beberapa tahun ini gitu ya aktif di TikTok, mungkin sebenarnya ada benernya juga gitu. Algoritma TikTok itu mengutamakan konten-konten dengan orang-orang yang kita anggap good looking gitu ya. Tapi sebenarnya di sisi lain mungkin nggak sepenuhnya benar juga karena mungkin di TikTok itu orang-orang dengan good looking tadi emang bisa menghasilkan engagement yang lebih tinggi dan memang sebenarnya nggak dipungkiri sih kadang kita melihat konten-konten dengan orang yang rapi, bukan cuma sekedar cantik tapi good looking itu misalnya rapi dan maksudnya enak dilihat, itu pasti kita juga enjoy gitu nonton kontennya. Mungkin itu ya yang akhirnya TikTok bawa juga, mungkin karena ya konten-konten itu pembawaannya lebih enak, jadi ya mereka juga mungkin ya videonya di up sama mereka di FYP mungkin lebih banyak untuk orang-orang yang good looking tadi, kayak gitu sih sebenarnya. Oke, jadi sebetulnya kata-kata good looking dan mungkin beauty privilege itu nggak cuma sebatas good looking secara muka gitu ya, nggak cuma orang yang cantik sama ganteng. Kalau ada temenku tuh sukanya pakai istilah well groomed. Jadi mereka rapi gitu, pakaiannya tuh rapi, rambutnya rapi, terlihat bersih dan segala macamnya. Bahkan aku pernah dengar juga tuh nggak cuma soal penampilan, tapi bahkan misalkan background di mana kamu nge-shoot dan segala macamnya, semakin quote-unquote estetik, semakin pretty, mungkin tadi semakin beautiful tadi background itu juga ngaruh gitu terhadap apakah video kamu itu bakal lebih di-up sama TikTok atau enggak. Mungkin aku mau tanya nih ke Kak Tin, ada nggak pengalaman Kak Tin pribadi gitu seputar beauty bias mungkin di konten-konten yang Kak Tin buat dan up di TikTok? Mungkin yang aku alamin ya, jadi sebenarnya aku tuh aktif di TikTok mungkin emang udah dari 1 tahun kemarin, tapi kayak puncaknya aku akhirnya kayak collab sama beberapa brand itu baru 6 bulan terakhir ini. Nah, yang aku rasain banget adalah awalnya kan konten-konten yang aku buat di TikTok tuh random dan ngasal aja gitu, jadi emang nggak ada, misalnya aku nggak fokus ke konten lifestyle, beauty atau apa, serandom itu. Sampai ada satu video yang aku ceritain
make up aku simple, untuk ke kampus tuh kayak gimana. Nah, mulai dari situ aku dapat engagement yang cukup tinggi tuh. Aku dapat engagement yang cukup tinggi karena tapi yang aku sadarin komen-komennya itu mereka nggak fokus pada tutorial yang aku kasih. Tapi mereka fokusnya ke fisik aku gitu, kayak Kak cantik banget, terus kayak misalnya Kak rambutnya bagus kayak gitu, terus yang paling sering Kak spill outfit bajunya. Ya seputar itu sih. Nah dari situ yang aku ngerasa orang-orang nih fokusnya nggak di konten aku gitu, tapi di penampilan aku. Jadi dari situ juga aku ngerasa itu pengalaman yang akhirnya aku ngeh sih. Emang beberapa konten video aku yang menunjukkan muka aku secara langsung itu dapat engagement yang lebih tinggi dibandingkan konten-konten yang aku buat yang nggak menunjukkan video aku secara full kayak gitu. Nah dari konten itu juga aku dapat engagement yang tinggi sampai akhirnya beberapa brand DM TikTok aku buat ngajakin collab. Tapi akhirnya beberapa brand tersebut juga minta untuk menunjukkan muka aku secara full juga, karena tadi itu orang-orang di komen sebenarnya nggak gitu ngelihat tutorial yang aku kasih. Kayak misalnya aku kasih tutorial make up gitu ya, jarang banget yang nanya itu blush on-nya dari merek apa. Kan itu harusnya yang kita pengenin nggak sih? Kita ditanya tentang isi konten yang kita buat gitu, entah dari produknya atau gimana cara bikin supaya blush on-nya terlihat bagus di pipi. Tapi nggak sama sekali, malah ternyata kebalikannya gitu, mereka fokusnya ke fisik aja kayak gitu sih. Kalau perasaannya Kak Tin nih, ketika misalkan Kak Tin sudah membuat suatu konten, terus mungkin udah ada effort di situ untuk kemudian menunjukkan produk ini, atau mungkin mengenalkan teknik tertentu, tips and trick tertentu gitu ya. Terus kemudian komen-komennya tuh ternyata tidak terlalu fokus sama substansi yang diberikan Kak Tin di konten itu, tapi justru malah lebih fokus ke penampilan. Itu perasaan Kak Tin gimana? Apakah ya udah mau gimana lagi, atau sebetulnya ada juga mungkin sedikit kesedihan atau kekecewaan atau gimana tuh Kak? Nah bener sih, sebenarnya pasti ya ada seneng tapi ada kesel juga malah, karena maksudnya seneng ya udah oke, mereka juga kan nggak komen yang jahat juga gitu ya sebenarnya. Tapi di sisi lain kayak ada loh effort yang aku bikin untuk konten ini, maksudnya biar aku bisa menyampaikan nilai yang aku mau sampaikan ke teman-teman di TikTok. Tapi ya kita nggak pernah tahu sih, emang kadang ya mereka fokusnya jadinya nggak di isi konten yang mau aku bagi gitu. Mereka cuman kayak ya fokusnya akhirnya ke penampilan aku. Jadi sebenarnya sempat mikir kayak udahlah ini mah kayak bikin video simple aja, nggak usah yang repot-repot edit, yang penting tunjukin muka. Kayaknya mereka juga lebih sukanya kayak gitu. Tapi ya aku juga akhirnya berpikir juga sih, kayak misalnya ternyata emang ya begitulah, aku nggak tahu ya, apalagi di Indonesia ya, kadang tuh masih menjunjung tinggi banget gitu ya cewek-cewek yang misalnya ya sesuai idealnya mereka kayak gitu gimana. Tapi menurutku yang menyedihkan itu isi konten yang aku buat. Misalnya aku pernah juga Kak bikin isi konten tentang kegiatan aku sehari-hari olahraga tuh apa, dan itu nggak menunjukkan muka aku sama sekali. Tapi itu tuh aku udah edit full effort banget, udah bener-bener ngeditnya tuh lebih lama dibanding video-videoku yang lain. Tapi itu parah banget, itu flop banget sih. Nah itu sih yang kayak bikin ya mungkin cara aku sampai pernah mikir apakah cara aku menyampaikan juga kurang enak atau gimana. Tapi setelah aku kulik-kulik lagi ya video-video yang lain, nggak ada yang salah sih sebenarnya dari cara menyampaikannya. Cuman ya itu ya, mungkin balik lagi audiens yang nonton juga mungkin emang mereka nggak gitu fokus gitu ya sama isi konten yang mau aku bagiin ke mereka. Apalagi misalnya aku bahasnya tentang video tutorial make up, terus tiba-tiba yang komen cowok-cowok gitu. Ya maksudnya nggak nyambung juga gitu, audiensnya iya audiensnya nggak nyampe gitu loh. Jadi
Ya aku bingung juga sih kalau kayak gitu harus gimana kayak gitu. Sebenarnya dipikir-pikir dilematis juga ya. Maksudnya ketika kita pengen memproduksi video yang ya tadi yang udah pakai effort, yang udah niat dengan editing yang lama banget itu, padahal capek loh ngedit itu. Capek banget, itu butuh effort yang luar biasa. Ketika kita pengen nyampein sesuatu dengan effort yang lebih kayak gitu, tapi ternyata tidak sesuai dengan beauty bias yang ada di platform medsos itu, kemudian dia flop. Itu kan bikin orang jadi kayak, aduh demot nggak sih? Jadi tambah males dong, kayak nggak ada motivasi lebih untuk kemudian bikin video yang niat banget, karena ujung-ujungnya flop, engagementnya nggak tinggi dan segala macamnya. Padahal gimana pun juga, menurutku kalau orang yang emang pengen meneruskan jalan di content creator gitu ya, engagement, reach, views itu ya itu adalah indikator untuk menunjukkan kesuksesanmu dan segala macamnya gitu. Jadi ketika videonya flop, ya kamu pasti nggak akan tertarik untuk membuat video dengan effort yang serupa lagi gitu kan. Terus nanti ujung-ujungnya ya kamu malah ikut menambah beauty bias yang sudah ada lagi gitu di platform itu kan. Memang sebenarnya dilematis banget ya masalahnya. Cuman kalau dari Kak Tin sendiri, sejauh ini udah ada mungkin upaya atau strategi dari Kak Tin sendiri untuk kemudian bisa menyeimbangkan tadi antara memberikan suatu konten dengan substansi tertentu, jadi kayak lebih mementingkan substansi, tapi juga bisa menyeimbangkan dengan ya tadi itu mungkin demand pasar, demand audiens di Indonesia, algoritma TikTok yang mungkin bias itu udah ada belum nih Kak? Atau masih abu-abu juga? Sebenarnya sampai sekarang sih masih aku cari tahu juga ya, kayak sebenarnya cara bikin konten yang bisa mencakup semuanya tuh gimana. Tapi emang pada akhirnya aku juga pengen, aku juga siapa maksudnya yang mau dikenal cuman kayak, misalnya kita udah terkenal tapi misalnya kita dikenal cuman karena iya dia mah menang cantik doang. Nah, bener maksudnya jangan sampai ada perkataan kayak gitu muncul ya. Jadi tetap harus ada konten yang aku bagiin kalau bisa ya emang yang bermanfaat juga. Jadi emang aku juga nyari tahu sih konten-konten selain tadi ya, misalnya aku kasih tutorial makeup itu kan kayak terlalu maksudnya aku emang pengennya audiensnya cewek. Nah, sampai akhirnya aku mikir kayak, atau aku bikin aja ya konten TikTok yang bisa mencakup semua gender aja gitu, biar barangkali ada pertanyaan-pertanyaan lain. Dan ternyata ada salah satu video aku yang berhasil juga. Waktu itu aku bikin konten bikin konten lari pagi gitu. Konten lari pagi, dan itu viewersnya cukup tinggi waktu itu, sampai 200 ribuan viewers gitu. Nah, dari situ aku seneng karena akhirnya komen-komennya itu nggak dipenuhin, cuman kayak ih Kak cantik banget atau apa gitu. Tapi kayak banyak juga teman-teman yang kayak kasih komentar kayak, Kak aku jadi termotivasi nih gara-gara konten yang kamu buat. Terus banyak juga Kak yang DM ke TikTok aku tuh bilang, Kak aku hari ini jogging loh gara-gara aku ngeliat konten kamu, aku jadi termotivasi. Nah itu sih yang mau aku sampaikan, maksudnya ya sebisa mungkin aku juga bikin konten yang punya manfaat gitu buat teman-teman lain. Maksudnya ya walaupun sekedar, kadang kan ya namanya kita ya di TikTok kita cuman sukanya save doang tapi nggak kita lakuin. Tapi kan at least ya udahlah, at least kita ngasih konten yang bermanfaat buat mereka gitu. Nggak cuman itu sih salah satu konten yang akhirnya aku bisa anggap cara aku menyampaikan ceritaku lewat konten itu tuh berhasil, dan itu mencakup semua gender sih menurutku. Oke, jadi maksudnya indikator keberhasilannya ini nggak cuman fokus komen-komennya tuh fokus audiens tidak hanya ke penampilan aja, tapi juga ke substansi, terus juga termotivasi untuk mungkin melakukan hal yang sama dan yang lainnya ya. Kayak berarti udah ketemu mungkin satu rumus nih ya, satu rumus emang harus mencakup all gender. Terus ya mungkin ya tadi sharing-sharing kegiatan yang bermanfaat ya, contohnya kayak olahraga maybe ya. Tapi mungkin kalau dari konten-konten TikToknya Kak Tin dan segala macam, kan kita udah tahu nih beauty privilege atau mungkin beauty bias itu kan sangat mempengaruhi terhadap engagement, views yang ada di sosmednya Kak Tin. Tapi pernah nggak nih beauty privilege itu terasa atau terpengaruhi sampai ke dunia nyata gitu? Entah dalam konteks positif maupun negatif nih, boleh di-sharing Kak ceritanya? Itu pastinya
ngaruh banget sih sama sama dunia nyata tuh. Gimana tuh? Itu pasti sih. Jadi kan aku tuh memang username TikTok aku itu nggak pakai namaku asli. Jadi ya pakai ya nama-nama ngasal aja ya, gitu. Biasa kan kalau kan, TikTok kita nggak naruh nama asli kita gitu. Betul, Karena emang awalnya biasanya TikTok itu platform kita buat nge-share random aja emang aku awalnya gitu. Nggak aku seriusin sampai akhirnya beberapa videoku itu kan FYP dengan viewers yang cukup tinggi, sampai waktu itu aku pernah ke kafe di salah satu kafe di Yogyakarta ya, salah satu. Itu ternyata baristanya ternyata follow TikTokku. Baristanya follow TikTok. Aduh, gimana tuh ceritanya terusan? Ini salah satu coffee shop yang sangat terkenal sih sebenarnya. Oke. Dan ternyata dia tuh udah head barista di sana. Oke. Sampai akhirnya waktu aku ke cafe itu kan aku nggak tahu kalau ternyata dia followersku. Itu posisinya coffee shop itu lagi ngantri dan aku tuh ngantri yang paling belakang, Kak. Tapi karena barista itu melihat aku, jadi aku disuruh duduk aja dan aku dikasih beberapa minuman buat dicoba. Jadi aku yang rencananya sama temen-temen tuh mau di situ buat kerja kelompok, akhirnya kita tidak mengeluarkan uang sama sekali karena dikasih. Oh my God, on the house gitu iya, ya, dikasih. Iya, dikasih. Jadi ya itu sih yang mungkin aku ngerasain kayak, karena mungkin yang aku ngerasain beauty privilege itu nyata, hadir di kehidupan nyata itu karena setelah aku datang ke cafe itu, baristanya itu sempet DM TikTokku dan bilang terima kasih sudah datang katanya, dan dia memang bilang awalnya dia follow TikTokku itu karena memang maksudnya tertarik karena waktu itu aku ada bikin konten sama teman-temanku tentang bahas kopi-kopian gitu, tapi itu kayak cuman bercanda gitu loh, Kak, dan ternyata muncul di FYP dia, dan akhirnya dia mengikuti TikTokku dan video-video lainnya kayak gitu. Nah sampai ya akhirnya siapa sangka ya ternyata ketemu di coffee shop itu, dan tapi yang bikin aku nggak enak ya itu sih sebenarnya hal kayak gitu, karena tadinya kan aku baris paling belakang gitu ya, buat kopi. Dan itu memang coffee shopnya maksudnya lagi viral-viralnya, jadi orang-orang juga pengen ngerasain menu yang cepet abis itu, tapi yang nggak disangka dia kenal aku, tapi aku malah diduluin. Itu sih yang aku maksudnya bikin kayak nggak enak sama teman-teman yang udah baris duluan, yang mungkin udah ngantri dari lama untuk nyobain menu itu, tapi malah aku yang diduluin, kayak gitu sih. I see. Berarti bisa juga ya sampai di notice kayak gitu. Itu. Tapi maksudnya ketika itu kejadian gitu ya agak awkward gitu, atau apakah kamu happy terus tersanjung misalkan flatter, atau di lain sisi juga sebetulnya aduh agak awkward juga ya ini sebetulnya, mungkin jujur aku agak geli sebenarnya kalau misalnya coba semoga baristanya nggak denger ya ini, aduh. Aku agak geli karena aku sebenarnya agak malu juga kalau misalnya di orang-orang kayak mengenal aku tuh content creator tuh, aku agak malu, maksudnya gerinya sama diriku sendiri karena aduh kayaknya aku belum pantas deh dibilang content creator. Tapi ya kita nggak bisa maksa orang-orang buat maksudnya mikir kita gimana-gimana juga ya. Cuman ya pada saat itu aku agak aneh karena waktu itu aku jadi diejek-ejek temanku, seleb. Coba bayangin gitu ya, ngomong kayak gitu, terus maksudnya di antrian orang kan jadi pada ngeliat aku gitu, kayak aduh stop gitu. Itu sih yang kayak bikin aku malu, jadi kayak nggak enak aja sih sama teman-teman tadi ya, teman-teman yang ngantri. Malu aja sih, rasanya jadi center of attention, tiba-tiba langsung tiba-tiba gitu ya. Aduh. Itu sih yang jadi kayak mungkin hal lain yang kayak bikin waktu itu ya aku tersanjung juga, maksudnya kayak terima kasih gitu karena sudah dikasih gratis berbagai macam menu mereka. Tapi di satu sisi ya mungkin aku juga say thank you ya sama baristanya, maksudnya makasih banyak juga gitu karena udah ngikutin
aku di TikTok, walaupun emang awalnya dia tertariknya sama satu video aku yang sama teman-teman bercandain kopi-kopi itu, tapi malah lanjut sekarang dan sebenarnya sampai sekarang akhirnya kayak berteman aja gitu sih Kak. Kayak gitu. Jadi berteman sama aku dan teman-temanku, karena teman-temanku tuh ada yang sering ke coffee shop itu juga gitu. Jadi akhirnya baris saya berteman juga deh sama teman-temanku kayak gitu. Berawal dari cuman sekedar dia mengenal aku gitu pada saat aku ke coffee shop pertama kali sama teman-temanku itu. Oke, berarti dari konten FYP nih, FYP soal bercandain kopi, tiba-tiba jadi berteman sama head barista di kafe viral di Jogja gitu ya ceritanya. Kafe viral Jogja. Kafe viral Jogja, kita nggak boleh sebut merek ya di sini. Nggak boleh sebut merek. Kecuali mau sponsor bisa ditaruh kopinya di sini, itu bisa diobrolkan dengan Katin di sini. Siapa tahu kalau barista yang nonton bisa DM ya. Bisa ditaruh di sini loh, lumayan ngopi loh kita loh di sini. Tapi itu kan tadi pengalaman positif ya, Katin ya. Barangkali nih kalau Katin nyaman cerita. Apakah ada pengalaman negatif mungkin yang jatuhnya bukan awkward, bukan geli, tapi kok agak serem nih gitu? Oh ada sih. Oh boleh cerita nggak tuh Kak? Boleh. Sebenarnya ada 2 cerita. Jadi yang pertama itu kan aku pernah juga nih FYP tentang aku lari pagi. Aku lari pagi tuh sendiri Kak waktu itu yang aku kontenin. Mulai jam 5 pagi tuh dari tempat tinggalku. Nah terus creepy-nya, ini hal yang creepy, setelah konten itu viral, akan rutin ya, pada saat itu aku tuh masih rutin pokoknya lari pokoknya pasti jam 5 pagi, rutenya pasti ke Tugu gitu, sampai akhirnya ada satu orang cowok yang aku nggak tahu dia tinggalnya di mana. Tapi dia ikut lari juga jam 5 pagi juga. Dan yang bikin creepy adalah maksudnya aku nggak ngeh karena maksudnya emang ya udah orang lari ya oke, boleh dong. Itu masih public space kan. Iya, masa aku nggak ngebolehin. Aku nggak mungkin juga langsung kayak ini orang di belakang ngapain. Sampai akhirnya yang bikin aku jadi takut banget adalah orang itu sendiri yang ngasih tahu kalau dia ngikutin aku gitu. Ini dia DM TikTokku. Dia DM TikTokku dan dia foto aku dari belakang. Serem banget. Aku lari. Aku lari. Terus dia bilang gini, "Hai Kak, kamu nyadar nggak aku di belakang kamu ikut lari dari jam 5 pagi?" Coba bayangin. Oh my god. Aku speechless. Itu yang serem banget sih. Wow. Dan dia bilang sebenarnya dia udah 1 mingguan nungguin aku katanya. Dia udah 1 mingguan, jadi dia nyari aku lari gitu loh Kak. Di Tugu gitu dia nungguin? Dari daerah tempat tinggalku. Oh, berarti dia nonton video kamu sedetail itu sampai bisa ngelihat kira-kira di daerah mana nih rumah kamu. Iya, betul. Jadi dia bilangnya, aku udah 1 mingguan ini lari terus karena lihat kontenmu, tapi aku baru kali ini akhirnya bisa lari di belakangmu, dia bilang gitu. Wow, oke teman-teman yang nonton ini nggak boleh ya, jangan ditiru ya. Ini nanti editor mohon dikasih disclaimer, dilarang ditiru. Ini adegan tidak boleh untuk dicontoh, tidak bagus ya. Gila, tapi serem banget ya. Iya, itu parah sih, itu serem banget. Dan akhirnya konten aku yang FYP itu, yang aku lari, akhirnya aku private. Karena mungkin aku mikirnya kayak, oh kayaknya mungkin beberapa orang, apalagi khususnya orang Jogja gitu ya, mungkin ngeh nih, aku tinggalnya di mana gitu. Iya sih, benar. Akhirnya aku private videonya setelah dapat kejadian itu juga, aku mulai larinya agak siang. Ya jadi jam 5 pagi batal. Iya, akhirnya aku udah nggak pernah jam 5 pagi lagi ya, at least udah terang gitu. Iya jadi sih, rasanya lebih rame atau enggak ya, atau aku ya sekarang lari sama temen-temen sih. Itu yang paling menurutku aman. Karena ya emang kadang serem juga ya, kadang kita nge-share hal yang baik di medsos, belum tentu semua orang
ngambil hal yang baik juga Bener sih. dari konten yang kita bikin gitu. Padahal ini konten lari yang tadi awalnya Kak Tin cerita bikin orang termotivasi. Betul, kan? iya. Jadi sebetulnya Ya, bener niatnya sih. positif, ada output positif. Iya. Tapi ada satu yang luar biasa seru nih, sampai bikin konten yang seharusnya bisa bagus ini tujuannya menjadi harus di private. Iya. Karena malah ada orang yang pakai itu Betul. buat aku bisa bilang stop loh ini 1 minggu Iya. loh. 1 minggu dia 1 nunggu minggu. Katin sampai lewat situ tuh kan Iya. wah yang serem sih. Kalau tadi katanya ada 2 cerita, kalau cerita yang kedua tuh gimana tuh? Kalau yang kedua itu juga sebenarnya sama aja sih. Jadi jatuhnya kayak ya sama sih stalking gitu juga, tapi yang lebih creepy adalah dia sampai tahu unit tempat tinggal aku, nomornya. What? Jadi waktu itu aku dikasih tahu satpam gitu kayak, Mbak ini ada paket bunga gitu. Tapi ini orangnya nggak ngasih tahu kayak pengirimnya siapa. Dari situ, terus aku bingung kan, ini siapa gitu. Aku akhirnya tanya temen-temenku dulu, ini siapa yang ngirim gitu. Terus ternyata aku sampai sekarang jujur masih nggak tahu siapa pengirimnya. Oke. Tapi jadi ada surat di bunganya. Surat di bunganya adalah coba tebak aku followers kamu yang mana. Terus dia bilangnya ini bunga pokoknya sebagai perkenalan awal, dia bilang gitu. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu itu merinding. merinding guys. karena maksudnya, tapi untungnya di tempat tinggalku keamanannya cukup ketat juga sih. Jadi akhirnya aku bilang juga ke satpam kalau misalnya ada paket-paket dari orang nggak jelas, aku anggap itu sampah. Oke. Jadi jangan diterima, karena apalagi aku takut sih, itu maksudnya bunga ya. Kalau bunganya ada apa? Iya, ini sebagai warga Jogja ya. Iya, ini kan hati ya. yang begitu-begitu Iya. kan agak-agak serem Iya, ya. bagi saya itu baru bunga. Kalau misalnya dia berani ngasih makanan, Iya sih. dia ngasih serem loh apa? makanan. Iya, makanya. Kalau domain dan narkoba, Wah, aku mikirnya sampai narkoba ini. ya kita nggak pernah tahu. Fans atau mau ngejebak ini kalau sampai dikirim narkoba. Nah itu sih, itu yang kayak aku juga sampai sekarang nggak tahu kenapa kok orang itu bisa tahu sampai unit, Iya. angka unit kamar aku gitu. Itu yang aku, itu aku speechless. Itu aku lebih serem banget sih, karena pertama, kalau untuk konten yang kayak sampai nunjukin kamar aku nomornya berapa itu aku nggak pernah, Kak. Sampai aku tuh sampai nyari tahu sendiri loh. Sampai liatin Sampai aku sendiri lihat sendiri video-video. aku, ada nggak sih yang emang aku nunjukin secara jelas gitu, aku nunjukin angkanya. Ternyata enggak, tapi aku takutnya waktu itu aku mikirnya jadi ada temen-temenku waktu itu surprisein aku ulang tahun. Ya, surprisein kan dari kamar ya, buka. Buka gitu kan. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, aku kan nggak tahu ya followers temen-temenku itu siapa aja gitu. Aku emang nggak nge-repost itu di Instagramku sih, karena ya itu. Tapi yang aku bingung juga, akhirnya aku kan minta temen-temenku take down bukan karena malu atau apa ya, tapi karena itu kelihatan unitnya. Tapi kan itu udah terlanjur, waktu itu seingatku kayak udah di-upload tuh udah 5 jaman gitu loh, Kak. Jadi aku nggak tahu ya siapa orang iseng itu yang, atau mungkin temennya temenku yang emang mau kenalan. Tapi menurutku agak aneh sih cara perkenalannya kalau misalnya harus kayak gitu. Iya sih, jatuhnya creepy karena Iya. menurutku juga ya alamat itu kan privacy banget gitu. Itu benar-benar sesuatu yang bukan bukan kita kasih tahu dengan bebas gitu loh. Siapa coba yang tiba-tiba bilang, "Iya, aku tinggalnya di alamat ini, unit nomor sekian." Gitu nggak mungkin. Biasanya kan cuma daerah aja, oh daerah ini, daerah itu. Jadi kalau sampai dia tahu nomor unit bisa nitipin ke satpam, dan menurutku bahkan sampai dia berani nitip ke satpam aja tuh udah sesuatu yang agak-agak patut di tapi ini sih, Kak, waktu itu satpam bilangnya bukan dia yang ngirim, jadi kurir.
Kalau misalnya dia yang ngirim, kita tuh masih bisa minta tolong satpam buat lihat CCTV. Tapi satpam bilangnya itu kurir bunganya Mbak yang langsung kirim gitu. Dan kurir bunganya tuh disuruh sama pengirim ini juga untuk nggak ngasih tahu nama pengirimnya tuh dia, kayak gitu. Itu sih yang bikin serem. Serem ya, berarti Jadi aku tuh sempet beberapa bulan ini pokoknya konten TikTok tuh semua aku private. Jadi cuma sisa 3 video doang. Dari yang banyak video, pokoknya aku sisain 3 video karena itu sempet ngerasa takut banget. Oke, buat alasan security reasons ya, untuk keamanan diri ya. Dari itu bahkan aku udah mikir kayak, wah udahlah ini mah gak usah main TikTok lagi karena kok gini sih? Kenapa ada pengalaman kayak gini? Serem banget sih. Kayak kamu sih dibunuh dari belakang. Pas lari itu pikiran aku. Iya sih. Kok bisa tiba-tiba tapi understandable itu sebuah ketakutan yang sangat-sangat understandable karena kan emang masih gelap kan? Iya, masih gelap. Gak ada yang tahu. Jam 5 pagi maksudnya orang-orang masih tidur gitu. Masih sepi gelap, dan itu juga posisi kamu lari gitu kan. Artinya kan kamu pasti ya travel light lah, nggak bawa. Bener. Apa masa bawa sesuatu untuk mempersenjatai diri kan nggak kepikiran juga gitu kan. Iya, itu sih yang paling creepy sejauh ini ya. Oke, berarti emang tadi kita berawal dari konten TikTok, kita dari bahas soal beauty bias dan juga beauty privilege yang ada di medsos dan bagaimana itu bisa mempengaruhi engagement kamu dan segala macamnya, video-video kamu, sampai kemudian ternyata itu ditarik bisa mempengaruhi kehidupan nyata kamu sesignifikan itu ya. Iya. Oke, aduh ya ampun. Tapi berarti sejauh ini apakah Kak Tin masih gimana ya, masih berencana untuk stick di TikTok atau mungkin rehat dulu? Mungkin bisa sekaligus nih dikabarin fans-fansnya nih Kak, mungkin klarifikasi dulu nih kenapa mungkin yang lihat nih kok videonya Kak Tin cuma tinggal 3 gimana tuh? Mungkin sebenarnya jadi tuh aku mau menyelesaikan juga dulu sih. Jadi sebenarnya di TikTok tuh ada beberapa brand yang udah kerja sama kayak dari beberapa bulan yang lalu, tapi aku akhirnya menjelaskan juga sih ke mereka kalau misalnya di kehidupan nyata ada beberapa hal yang bikin aku stop upload konten dulu di TikTok. Sampai akhirnya mereka ngasih waktu untuk aku sampai ngerasa akhirnya udah better nih di kehidupan nyata, maksudnya udah nggak ada orang-orang yang ngeganggu aku lagi, baru aku upload konten karena itu kan tanggung jawabku juga ya Kak. Ya, karena betul. Aku udah kasih kerja sama mereka, jadi mungkin ya aku nyelesain juga dulu kerja sama mereka, dan mungkin untuk seterusnya jadi pelajaran juga sih buat aku untuk mungkin ya bahkan kayak kalau misalnya kita cuman ngasih tahu gitu ya, misalnya aku misalnya nih foto di pohon, orang-orang tuh bisa tahu gitu pohon itu tuh ada daerah mana. Jadi mending udahlah kayak better ya mungkin konten yang aku buat jangan masukin hal-hal yang bersifat privacy tadi ya. Mungkin kalau kayak tadi, mungkin kalau misalnya ada tempat tinggal yang kelihatan ya mungkin kayaknya next aku bakal cari tempat untuk take foto yang lebih orang-orang gak ngeh itu di mana sih. Ya, atau mungkin lebih publik nggak berhubungan sama private life-mu dengan yang terlalu detail lah gitu. Tapi kadang aja ya mau kita foto di public space gitu ya. Kadang tuh orang tetap cari-cari aja gitu. Iya sih, benar. Itu sih yang seremnya kalau misalnya orang tuh udah nganggap kita sebagai sesuatu yang berlebihan menurutku. Kalau misalnya cuma sekedar followers kayak suka ngikut, aku rasa nggak sampai segitunya sih. Menurutku ini emang udah ada indikasi lain aja sih Kak, untuk orang-orang yang emang melakukan hal-hal creepy tersebut. Yang udah too much ya, rasanya udah lewat dari sekedar senang atau enjoy dengan konten-konten yang tadi dikeluarin sama Kak Tin. Oke, Kak Tin, kita sudah banyak banget ngobrol, nggak kerasa ya asik banget ngobrolnya. Yang terakhir gong ya. Gong banget tuh, gong dah cocok ini buat kita menutup ngobrol kita pada hari ini ya, pada episode ini. Tadi kita udah banyak bicara soal TikTok, beauty bias, dan juga beauty privilege di dunia digital, dan juga bagaimana ternyata beauty privilege dan beauty bias itu tuh bisa berpengaruh sampai ke kehidupan nyata seorang content creator atau seseorang yang aktif gitu ya di dunia media sosial. Mungkin buat teman-teman semuanya, kita harus bisa belajar nih dari pengalamannya Kak Tin.
kita harus hati-hati ya dalam mengeluarkan konten, kita harus tetap peka terhadap privasi kita. Tapi di lain sisi juga ketika kita membuat konten, sebisa mungkin juga usahakan mengeluarkan konten-konten yang substantif ya, mengeluarkan konten-konten yang ada nilainya, yang bisa menunjukkan diri kita yang otentik juga. Ya dengan mungkin sebetulnya ya bisa mempertimbangkan, tapi juga tidak usah terlalu memberatkan tadi beauty bias dan juga mungkin beauty privilege yang ada di media digital. Pokoknya pede aja ya kita, pede aja untuk mengeluarkan itu. Yang penting kita tetap bermanfaat di media sosial. Oke, Kak Tin, thank you banget. Ini udah ngobrol lumayan lama ya ini. Kak Tin, mungkin ada sepatah dua patah kata untuk closing nih ke teman-teman. Mungkin buat smart people di luar sana, kalau misalnya juga baru mau coba gitu ya untuk bikin konten-konten di media sosial, pastiin aja ya konten-konten yang kalian buat itu sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan minat kalian, supaya kalian ngejalaninnya juga enak. Dan percaya diri aja juga sih sebenarnya kalau di media sosial. Dan ingat juga, dari kan kita ngomongin tentang beauty privilege atau beauty bias yang ada di media sosial, tapi menurutku ingat juga kalau apapun yang udah kita upload di sosial media itu kadang belum tentu sama dengan realitanya gimana gitu. Jadi mungkin itu udah ada tambahan lighting, efek, filter gitu, dan itu nggak apa-apa gitu loh. Yang penting itu bikin kalian percaya diri aja, bikin kalian semakin enjoy untuk bikin konten-konten yang mau kalian upload nanti gitu. Oke, thank you banyak Kak Tin dan juga para smart people yang sudah menonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya Ngobrol Dilit. Bye-bye!